Namun setelah pemakaian beberapa bulan ya, berlalu kurang lebih 5 bulan ya, ternyata muncul keanehan-keanehan ya, atau kejanggalan dari produk ini, dan terindikasi menurut kami ini ada kerusakan dari produk ya. Akhirnya saya coba browsing dari internet ataupun dari YouTube, dan mencari tahu apakah ada yang mengalami hal yang sama seperti kami alami, karena ternyata produk ini terindikasi kerusakannya itu pertama, lampu indikator yang ada di tampilan depan itu berkedip-kedip ya, menandakan seperti ada masalah, karena ketika awal pembelian itu tidak berkedip ya, lampu nyala terang seperti biasa. Tapi setelah 5 bulan itu ternyata lampu indikatornya berkedip dan mengeluarkan suara yang seperti suara tidak seperti biasanya. Seperti biasanya kan bunyi musiknya ada misalnya, atau bunyi dari indikatornya itu ada. Ini enggak, bunyinya berbeda seperti ini. Akhirnya kami coba untuk browsing dan mencari tahu. Namun ternyata di YouTube kami tidak temui ya, masih sedikit ya orang yang mereview, dan rata-rata reviewnya itu saat pertama pembelian, jadi aman. Namun ada satu akun channel YouTube yang ternyata dia di kolom komentarnya banyak yang mengalami kasus seperti yang kami rasakan, yakni mati sendiri. Jadi asupan supply atau power supply dari produk ini ketika dinyalakan kemudian mati sendiri, atau kecepatannya ada juga ya, kecepatan dari perangkat ini tidak bisa diatur ya. Dan juga ketika dicoba dengan alternatif power supply-nya menggunakan baterai 4 piece baterai ukuran A3, ternyata keluhan dari pengguna tersebut bahwa hanya beberapa menit saja setelah itu mati kembali. Akhirnya coba kami bongkar ya. Pertama kita lepaskan dulu bagian atasnya ya. Ini dengan menarik ini tombol penguncinya ya, kemudian kita angkat. Nah, itu terlepas ya. Baru kita balikan untuk melepas dari alasnya ini. Nah, ini kita copot-copot murnya, kita lepaskan penutupnya. Dan nah ini adalah tombol power ya yang ada pada perangkat. Nah, ini kita sambungkan ya untuk mengetahui di mana sebenarnya permasalahan yang menyebabkan unit tidak beroperasi secara normal. Mungkin kita coba-coba aja ya, mungkin ada yang kotor dari bagian-bagian perangkat ini, atau ada yang tersumbat, ataukah ada kabel yang terputus yang kita nggak tahu ya, karena memang tutorialnya pun belum ada, troubleshoot juga dari si Sugar Baby juga belum ada ya. Langkah sebelumnya kita sudah coba konfirmasi ke penjual ya, untuk konfirmasi mengenai jika ketika kita ada kendala ya, si toko tersebut menyarankan untuk langsung hubungi pihak Sugar Baby-nya ya, diarahkan ke Instagram, dan Instagram di situ ada kontak Linktree yang mengarahkan kita untuk komunikasi dengan Sugar Baby sendiri. Di situ ada pilihan WA, dan kita coba konfirmasi ke pihak Sugar Baby-nya. Untuk tanggapan dari WA, customer service-nya cukup memuaskan, responsif, dan mereka mencoba merunut permasalahannya apa ya, menganalisa permasalahannya apa, dan mereka mencoba membantu. Di sini meskipun kita tidak mendapatkan kejelasan masalahnya apa dan cara solusinya untuk memperbaikinya bagaimana, tapi setidaknya dengan responsifnya mereka itu cukup membuat kita istilahnya kita ya menghargai mereka dengan responnya tersebut. Dan saat komunikasi via WA ini dengan customer service, ternyata kita mengetahui garansi dari produk ini itu 2 bulan. 2 bulan setelah kita melakukan pembelian produk ya. Karena memang di
situsnya itu ketika kita cari itu tidak ada kartu garansi ya. Makanya kita pun bingung ini garansi berapa lama. Ternyata garansinya 2 bulan. Jadi mohon bagi yang akan atau yang sudah membeli produk ini ketika dalam waktu di bawah 2 bulan, ketika ada permasalahan bisa langsung hubungi customer service dari Sugar Baby agar diganti dengan unit yang baru. Karena menurut CS-nya jika di bawah 2 bulan dan ada kerusakan pada alat, ya mungkin nanti dijelaskan lebih detail ya, itu bisa diganti dengan unit yang baru dengan produk yang sama. Nanti mungkin bisa dijelaskan detailnya ke customer service ya, mudah-mudahan tapi tidak ada kerusakan ya untuk yang lain. Dan kebetulan kita memang pemakaian 5 bulan ya, otomatis garansi itu tidak bisa kita manfaatkan ya. Seperti itu. Jadi akhirnya kita coba bongkar sendiri ya, kita lanjutkan bongkar sendiri, kita coba analisa dari perangkat-perangkat yang ada di dalamnya ini dinamo ya, tampak berputar seperti sebenarnya normal ya, nggak terlalu. Nah cuma ini lampu tampak ya berkedip-kedip ya, indikasi dari kerusakan itu memang tampak dari lampu ini secara jelas, seperti ada daya yang memang tidak maksimal, seolah-olah kayak daya yang tersampaikan ke unit ini itu tidak maksimal. Makanya kita juga penasaran nih, apakah ada dari bagian perangkat-perangkat di dalamnya ini yang mungkin ada yang sudah minta diganti, tapi kan secara logika baru 5 bulan itu kan, harusnya belum ada lah ya, lifetime-nya itu belum lama. Harusnya dari perangkat-perangkat yang tersemat di dalam produk ini harusnya masih dalam kondisi grace dan masih layak pakai. Seperti itu. Kita coba analisa ya, kita coba ya, saat coba kita nyalakan ya kecepatan dari alat perangkat ini tuh normal ya, cuman tampak ya suaranya yang seperti suara tercekik ya, itu sebenarnya suara bunyi musik mungkin seharusnya, dan juga bunyi pergerakan dari perangkat ini ke kanan dan ke kiri. Cuman tampak ya bunyi teng-nong itu kan menandakan bahwa dia tidak normal ya. Kita cek satu persatu. Setelah kita cek speaker, kabel-kabel, juga kabel power. Sekarang coba kita cek dari komponen utama dari perangkat ini, yakni dinamo ya. Kita coba lepaskan dari perangkat ini. Ya ini kita coba bersihkan ya. Mungkin ada kotoran atau ada yang penyumbat begitu yang ada di sini, atau apakah ada kabel yang mungkin terlepas ya. Kita coba cek dan kita coba bersihkan ya. Sini ini kita bisa buka ya, dan tampak ya secara visual masih tidak ada kendala ya, masih bagus gitu, nggak ada kendala tanda-tanda kerusakan secara fisik ya dari komponen utama ini. Saya sempat curiga dengan sensor ya ini bagiannya. Sensor ini saya curiga takutnya ada kotoran, mungkin minyak atau debu ya. Awal mula tuh saya curiga ke sini, makanya saya coba lepas dan coba kita bersihkan.
Dan ya, coba kita lap ya tisu. Dan ini adalah piringan dari dinamonya ya, yang dia memberikan indikasi kepada sensor agar kecepatannya disesuaikan. Kita coba bersihkan, coba kita kencangkan apakah ada kabel yang kendor begitu atau tidak. Ketika kita coba untuk melepaskan dari dinamo dan kita nyalakan tanpa dinamo, tampak ya suara musik yang dihasilkan dari suara musik yang dihasilkan itu tampak normal bunyinya. Dan memang masalahnya ketika kita sambungkan dinamo, maka bunyinya seperti tercekik lagi dan lampu berkedip-kedip. Jadi seakan-akan di sini masalahnya adalah daya atau arus listrik tidak kuat ya, atau istilahnya mungkin kalau kita bilangnya awam, nggak ngangkat gitu ya. Jadi nggak banding antara power yang dimiliki arus dengan perangkat yang harus didukung atau diangkat itu ternyata lebih besar, sehingga tidak maksimal dan tampak seperti masalah yang kita temui ya, berputar tidak normal, kadang-kadang mati, dan bunyi suara yang dihasilkan pun tidak jelas seperti suara tercekik. Setelah kita coba bersihkan dan kita copot satu persatu dan kita pasang satu persatu, namun ternyata unit tetap tidak bisa beroperasi normal. Indikasinya lampu tetap berkedip-kedip dan bunyi dari yang harusnya itu musik mungkin yang harusnya terdengar tapi bunyi seperti tercekik ya. Indikasinya
power yang diterima perangkat ini kurang, jadi nggak ngangkat istilahnya seperti itu. Tindakan lain yang kami coba untuk upayakan agar unit ini bisa beroperasi normal kembali adalah karena tidak ada kelainan pada komponen yang tersemat di perangkat ini, maka kita berasumsi pada suplai arus yang tidak stabil yang diterima perangkat ini dari arus yang kita siapkan. Apakah seperti informasi di awal, settingan dari kabel itu menjadi salah satu analisa kami bahwa kabel perlu kita coba dengan kabel lain, dan akhirnya kita coba cari kabel pengganti, namun tidak ada spare ya. Kita coba cari ke toko elektronik yang dekat rumah, ternyata kebetulan stoknya tidak ada, dan kita coba cari di online ada ya, sudah hampir kita mau beli tapi belum ya, baru masukkan ke keranjang tapi kita belum check out. Kemudian kita coba analisa kemungkinan lain, yakni adaptor dari kabel power supply perangkat ini sendiri. Kita coba cek spesifikasi dari kabel power supply-nya itu tipe AC/DC adaptornya itu inputnya 100 240 volt 50 atau 60 Hz 0,2 ampere max, outputnya 5 volt 1 ampere 5 watt. Kita coba ampere ini atau adaptor ini dengan adaptor yang lain. Pertama kita coba, kebetulan ada ya adaptor iPhone, saya coba pakai adaptor iPhone, kabelnya masih kabel yang sama dengan colokan ataupun posisi dari boncernya pun di tempat yang sama. Akhirnya kita coba, tapi ternyata masih belum, sempat ada perubahan sedikit ya, namun suara tercekik masih sama. Kemudian kita coba apakah kabel penyambung rollnya itu ada yang bermasalah. Akhirnya kita coba langsung colokan ke terminal listrik yang ada, tapi ternyata tetap tidak bisa berfungsi dengan normal. Langkah berikutnya kita coba untuk memindahkan boncer ke posisi lain atau mencari sumber listrik dari tempat yang lain, karena sempat kepikiran apakah unit ini harus menggunakan colokan tersendiri, tidak digabung dengan colokan yang lain, karena posisi sebelumnya colokannya itu tergabung dengan colokan AC, laptop, dan juga printer plus kipas angin, dan juga ada beberapa terkadang kita gunakan untuk mengecas HP ya atau gadget. Apakah mungkin itu juga salah satu penyebabnya? Kita pindahkan ke colokan lain yang pemakaiannya atau device yang terpasang hanya beberapa, hanya laptop, kipas, dan modem ya. Di situ kita coba colokan dan kita pakai adaptor dari iPhone ya. Ternyata setelah kita coba di tempat yang posisi spot yang baru ini, unit bisa berjalan dengan normal seperti ini. Di sini tidak ada kelainan ya, semuanya berjalan normal. Bunyi on sampai bunyi musik yang dihasilkan dari perangkat ini normal semua. Kecepatannya pun ternyata normal, tidak ada kelainan, tidak ada kendala. Sebelumnya kecepatan itu kadang 1 tidak kuat sama sekali, tidak gerak. Kita harus 5 baru dia ada pergerakan. Ini 1 langsung bergerak ya, tampak ya, seperti itu. Fix. Sementara buat ibu-ibu mungkin yang kebingungan ya dengan perangkat Hagmi ini, yang mungkin modelnya kebetulan sama dengan ini dan menemui masalah seperti yang kita alami, yakni mati sendiri, kecepatan 1 tidak kuat ngangkat ya atau tidak gerak, bahkan yaitu mati sendiri, hanya beberapa menit mati, kita harus nyalakan kembali, mati lagi ya. Ini bisa jadi salah satu solusi bahwa coba dicari sumber arus
yang tidak tergabung dengan perangkat-perangkat lain ya. Ganti dengan adaptor yang bagus. Mungkin fungsi dari adaptor ini sebagai perangkat yang mereset mungkin ada ke istilahnya program yang terbawa di VCB itu mungkin ada jadi error begitu ya, karena harus yang dimasukkan kurang maksimal. Akhirnya kita bisa reset dengan perangkat-perangkat yang mungkin secara kualitas lebih baik ya. Dan setelah kita coba ya, saya coba balikan kembali adaptor iPhone itu, kita lepas dan kita gunakan adaptor bawaannya dari perangkat ini ya. Adaptornya seperti ini, kita coba colokkan lagi, dan alhamdulillah ternyata perangkat bisa berfungsi dengan baik seperti awal kita pergunakan. Semuanya berjalan normal seperti ini, alhamdulillah. Mungkin nanti bisa jadi pertimbangan atau mungkin bisa jadi solusi buat rekan-rekan sekalian yang menemui permasalahan yang sama seperti yang kami alami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما لكم